Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo pendengar dan juga pemirsa podcast Bincang Seru bersama Pro1 RRI Mamuju. Jumpa lagi nih pada hari ini bersama saya Dwita Ardiana. Hari ini kita akan membahas sebuah tema atau topik yang sangat menarik nih. Temanya terkait dengan pengamanan aset wakaf sebagai upaya optimalisasi wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pada hari ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak Bowo Widiono APTNH SHMH yang merupakan Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Prof. Sulbar, dan juga ada Ibu Fatma SEMM yang merupakan Ketua Tim Pemberdayaan Zakat Wakaf Kanwil Kemenak Sulbar. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Alhamdulillah baik. Meskipun cuacanya agak mendung nih ya Bapak Ibu. Adem kok. Sejuk ya Pak ya, jadi sejuk nih pada hari ini. Nah, tema kita nih lumayan panjang nih. Temanya pengamanan aset wakaf sebagai upaya optimalisasi wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari tema yang panjang ini, kira-kira seperti apa sih pengamanan aset wakaf ini? Mungkin boleh dari Ibu Fatma dulu, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Untuk kita ketahui bersama, yang namanya wakaf itu adalah penyerahan atau pemisahan harta kekayaan untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, di mana kita ketahui bersama wakaf itu adalah sifatnya abadi. Nah, tentunya orang yang berwakaf itu mengharapkan imbalan. Imbalan dalam hal ini adalah tentunya amal jariah, karena orang berwakaf itu ingin harta yang diberikan itu, diwakafkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Nah, tentunya kita tidak mau nanti pada suatu saat setelah pewakif ini sudah meninggal, di mana dia sudah menerima transferan amal jariah di alam kubur, tiba-tiba ada anak cucunya yang mengklaim bahwa itu tanah milik nenek saya, orang tua saya. Akhirnya diambil alih karena belum ada sertifikat wakafnya. Nah, itu makanya sangat penting untuk dibuatkan secara legalisasinya dalam bentuk sertifikat tanah wakaf. Jadi sangat penting ya Bu ya, karena bisa jadi pada saat masih hidup orang yang mewakafkannya nih sudah masih aman-aman saja begitu, betul, ya. Namun setelah orangnya tiada, kita nggak tahu nih keberlanjutannya di belakang seperti apa. Nah, kalau dari sisi Badan Pertanahan Nasional seperti apa nih Pak? Silakan Pak Bowo. Baik, terima kasih. Jadi dari sisi Badan Pertanahan Nasional, bahwa seluruh bidang tanah yang ada di bumi Indonesia ini kan sebetulnya kan harus terdaftar ya. Dalam hal ini termasuk tanah-tanah wakaf, di mana harapannya ketika tanah-tanah wakaf itu didaftarkan ataupun diberikan haknya sesuai dengan ketentuan hukum nasional, maka optimalisasi dalam rangka penggunaan dari tanah wakaf itu sendiri, itu pemanfaatan dari tanah wakaf itu sendiri akan semakin optimal. Jadi dari sisi Badan Pertanahan Nasional itu merupakan institusi yang diberikan wewenang untuk memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia termasuk tanah wakaf. Jadi kepastian hukum mengenai subjeknya, kepastian hukum mengenai objeknya, dan juga kepastian hukum mengenai haknya. Demikian Mbak. Oke, jadi semua nih harus administrasinya baik, harus bagus, harus kepastian hukumnya juga jelas semuanya ya Pak ya. Nah, kalau mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak, seperti apa kondisi umum aset wakaf yang ada di wilayah Sulawesi Barat sendiri Pak? Jadi ada beberapa kategori yang terkait dengan kondisi tanah-tanah wakaf yang ada di Sulawesi Barat khususnya. Itu adalah tanah-tanah wakaf yang pertama itu tanah-tanah wakaf yang sudah terdaftar maksud kami, sudah terdaftar sebagai tanah wakaf. Jadi haknya sudah hak wakaf. Kemudian kategori kedua itu bahwa tanah itu adalah tanah wakaf, tapi kebetulan belum terdaftar sebagai tanah hak.
tanah hak wakaf maksud kami. Mungkin masih terdaftar tanah hak milik atas nama perseorangan, tetapi sebetulnya esensinya adalah tanah wakaf. Cuman belum ditindaklanjuti sebagai tanah yang berstatus tanah wakaf. Kemudian juga ada kategori yang ketiga, itu adalah tanah-tanah wakaf yang sebetulnya belum mempunyai belum mempunyai ketetapan hukum sebagai tanah wakaf, masih tanah negara. Jadi tanah-tanah yang sebetulnya sudah dimiliki oleh seseorang, kemudian sudah diwakafkan juga, tetapi belum ada ikrar wakafnya, belum ada alas hak yang dia pegang, dan belum apalagi belum sertifikat ya, begitu ya. Jadi masih istilahnya hanya kesaksian orang-orang saja bahwa itu dulu memang sudah diwakafkan oleh seseorang kepada nadir yang belum kelihatan apanya itu statusnya gitu. Jadi setidaknya ada 3 kategori ini yang ada di Sulawesi Barat. Jadi ada 3 kategori nih. Yang pertama sudah terdaftar dan sudah ada hak wakafnya ya Pak ya. Sudah ada hak wakafnya. Kemudian kategori kedua adalah belum terdaftar. Belum sebagai tanah hak wakaf, tapi sudah hak milik kan ya, sudah masih hak milik ya, hak milik ya, sudah ada sertifikatnya hak milik mungkin ya. Iya. Dan yang ketiga adalah belum ada ketentuan hukumnya ya Pak ya. belum punya alas hak katakanlah demikian ya. Belum ada landasannya begitu ya Pak ya. Masih biasa kan juga banyak mungkin orang tua nih yang bidang tanahnya banyak, hanya sekedar melalui ucapan begitu secara lisan. Nah anak-anaknya nih bisa jadi pada saat mungkin orang tuanya mengatakan hal tersebut, kondisi ekonominya sedang baik-baik saja, jadi tidak mengalami urgensi tertentu gitu. Namun setelah orang tuanya tiada, kemudian di belakang ada kepentingan tersendiri begitu ya Bapak Ibu. Nah kalau misalnya yang seperti itu bagaimana nih penanganannya? Jadi begini Bu, biasanya kan muncul permasalahan itu di belakang hari ya. Ketika dulu seperti bidang tanah itu nilainya belum terlalu tinggi kayak sekarang gitu, masih baik-baik saja itu. Jadi kemudian disampaikan oleh orang tuanya yang dulu masih hidup gitu, udah ini saya wakafkan untuk musola atau untuk masjid kan begitu ya. Kemudian tidak ditindaklanjuti administrasinya, maka ya sepanjang nilainya itu masih kayak dulu itu mungkin potensi permasalahan masih kecil ya. Tapi kemudian berlangsungnya waktu, kemudian seperti saat sekarang nilainya menjadi lebih besar, maka biasa timbul permasalahan. Nah untuk itu kami menyarankan bahwa ketika ada satu niatan untuk mewakafkan bidang tanah, katakanlah begitu ya segera kemudian ditindaklanjuti dengan membuat akta ikrar wakaf, kemudian akta ikrar wakaf itu ditindaklanjuti dengan pendaftarannya agar bisa memperoleh sertifikat hak wakaf. Nah, itu supaya apa? Supaya potensi yang tadi kami sampaikan itu sudah menjadi enggak ada lagi kan begitu. Jadi bisa kami simpulkan bahwa kalau menurut hemat kami dari BPN itu memang kemudian kalau ada niatan wakaf, mewakafkan sebidang tanah, ya segala persyaratan yang terkait dengan pendaftaran tanah wakaf segera kemudian dilengkapi dan dilaksanakan pendaftarannya, begitu Bu. Oke baik, sebelum kita berbincang lagi lebih lanjut terkait dengan administrasinya ini ya Pak ya, saya mau beralih dulu ke Ibu Fatma. Kalau dari sudut pandang pemberdayaan zakat dan wakaf nih Bu, bagaimana tren pemanfaatan wakaf produktif dalam beberapa tahun terakhir ini Bu yang ada di Sulawesi Barat? Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa wakaf itu ada beberapa macam. Ada wakaf benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Nah, benda tidak bergerak ini yang berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Nah, kalau benda bergerak itu bisa saja ada dalam bentuk kendaraan, kapal, atau sekarang ini yang lagi tren adalah wakaf uang. Nah, untuk wakaf uang ini juga ada 2 macam. Ada namanya wakaf uang, ada namanya wakaf melalui uang. Nah, untuk wakaf uang yang menjadi objek wakaf adalah uangnya. Sedangkan wakaf melalui uang yang menjadi objek wakafnya adalah benda yang dibeli dari uang tersebut. Nah, berarti yang kalau dia sudah menjadi wakaf, misalnya wakaf uang, berarti uang ini tidak boleh berkurang. Karena yang boleh diambil manfaatnya adalah hasilnya. Nah, itu perbedaannya wakaf dengan zakat ya. Karena zakat orang berzakat langsung bisa digunakan. Tapi kalau orang berwakaf, hasilnya nanti baru bisa dibagikan ke mauquf alai.
Jadi kalau dari segi keabadiannya wakaf ini ada keberlanjutan karena secara terus-menerus amal jariahnya mengalir. Makanya banyak orang ingin berwakaf sebagai tabungan akhirat itu. Jadi ini saya juga baru tahu nih Bu. Jadi yang baru ini ada wakaf uang dan wakaf melalui uang ya Bu Ya. ya. Mungkin itu belum familiar nih Bu masyarakat kita terkait dengan wakaf uang dan juga melalui uang. Apa perbedaannya nih Bu dengan wakaf benda tidak bergerak Bu? Nah, biasanya kalau untuk benda tidak bergerak itu kan kebanyakan tanah ya. Nah, tanah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya. Nah, untuk benda tidak bergerak ini yang menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah Kepala KUA selaku PPAIW. Inilah yang menerbitkan akta ikrar wakaf yang menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf. Nah, kalau wakaf uang yang menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakafnya adalah LKSPWU. Ada namanya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Dan di sini memang ada beberapa bank-bank syariah yang terdaftar. Itu harus ada izin dari Kementerian Agama. Kalau untuk di Sulbar sendiri baru ada BSI dan Bank Muamalat. Kalau untuk BPD Syariah sementara masih berproses. Nah, bagaimana pemanfaatan wakaf uang ini untuk meningkatkan produktivitas tanah wakaf yang ada? Tentunya kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf. Nah, lembaga-lembaga wakaf ini yang kebanyakan yang dikelola memang dalam bentuk yayasan pondok pesantren pendidikan. Karena pemerintah juga bagaimana menggiring pondok-pondok pesantren itu dengan kemandirian pesantren melalui usaha-usaha produktif yang dilakukan. Nah, terkait dengan tanah-tanah wakaf yang tidak produktif ini, inilah yang kita dorong bagaimana pengumpulan wakaf melalui uang untuk membiayai produktivitas tanah wakaf ini. Itu yang sementara kita galang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Oke, terkait dengan nominalnya apakah ada kriteria khusus misalnya harus sebidang tanah yang harganya berapa ataupun kalau uang itu apakah ada nominalnya Bu yang ada kriteria khususnya? Kalau untuk tanah itu tidak ada. Pokoknya terserah mau 1 meter, 2 meter, 1 hektar, 10 hektar itu bisa. Nah, kalau untuk uang itu juga tidak ada. Sekarang pun Rp2.000, Rp10.000, Rp50.000 kalau kita mau berwakaf uang itu bisa. Apalagi sekarang dengan adanya aplikasi Satu Wakaf. Itu masyarakat umum bisa. Tinggal dia melihat di situ ada terdaftar, oh ada yayasan lembaga ini. Dia menggalang dana melalui wakaf. Ini hampir sama dengan kita bisa. Nah, cuma bedanya kita bisa itu kayaknya di infak sedekah. Sedangkan kalau aplikasi Satu Wakaf itu wakaf. Jadi uangnya terkumpul dan itu tidak boleh berkurang. Karena namanya abadi, tidak boleh berkurang. Nah, disitulah nazirnya yang mengelola bagaimana dia memutar ini uang supaya mendapatkan hasil. Dan biasanya kalau untuk BWI nasional itu memasukkannya sebagai kes wakaf linsukuk dan itu syariah. Ya. Oke, jadi dari situ perbedaannya ya Bu ya. Jadi nilai manfaatnya mungkin ya yang kemudian dikembangkan atau dikelola kembali untuk masyarakat. Nilai manfaatnya itu diberikan kepada mauquf alaih. Oke. Nah, yang dikelola itu wakaf uangnya tapi harus ada jaminan asuransi syariahnya karena tidak boleh berkurang. Ya. Baik, menarik sekali ini temanya pada hari ini dan juga mungkin banyak yang belum tahu juga nih terkait dengan hal-hal ini wakaf. Ternyata banyak juga macamnya, banyak juga jenisnya, bukan hanya sebidang tanah gitu. Yang biasa kita ketahui kan hanya tanah biasa yang umum diketahui oleh publik. Ternyata juga ada banyak macam-macamnya nih pendengar dan juga pemirsa. Nah, kemudian saya mau beralih lagi kepada Pak Bowo nih Pak. Kalau dari BPN sendiri nih Pak, bagaimana posisi tanah wakaf dalam sistem hukum agraria yang ada di Indonesia, Pak? Jadi terkait dengan posisi tanah wakaf itu sendiri ya di dalam hukum nasional kita bahwa tanah wakaf itu merupakan tanah yang tadi sudah disampaikan Bu Fatma, itu merupakan sudah dikeluarkan dari lalu lintas ekonomi ya sebetulnya secara hukum administrasinya, artinya sudah dilepaskan oleh wakif untuk dimanfaatkan oleh dan yang mengambil manfaat itu adalah mauquf alaih kemudian dikelola oleh nadir kan seperti itu ya. Jadi untuk memposisikan itu secara baik secara administrasi maka kemudian dilindungilah
bidang-bidang tanah wakaf itu dengan diterbitkan sertifikat tanah wakaf. Dan sertifikat tanah wakaf itu sebetulnya sudah tidak bisa diperjualbelikan, sudah tidak bisa kemudian ditukar gulingkan, kecuali kecuali untuk kepentingan umum, kecuali kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Jadi artinya bahwa tanah wakaf itu ya untuk kepentingan mauquf alaih ya, diambil itu dan dikelola oleh nadir gitu. Jadi dalam posisi ini lalu lintas administrasi hukum pertanahan, maka tanah wakaf itu sendiri merupakan tanah yang mempunyai kekuatan hukum baik subjek dan objeknya di mata ketentuan hukum nasional kita. Itu kalau sudah bersertifikat tanah wakaf kan gitu. Kecuali belum bersertifikat tanah wakaf, jadi artinya masih bisa diperjualbelikan, masih bisa ditukar serta merta begitu enggak. Tapi kalau sudah tanah wakaf sudah enggak bisa lagi gitu. Artinya dikecualikan kalau untuk kepentingan umum. Kemudian misalnya tanah wakaf itu kemudian di satu saat ada pembangunan jalan yang mau tidak mau harus menggunakan tanah wakaf itu, maka tanah wakaf itu bisa kemudian ditukar tetapi dengan nilai yang sama minimal kan begitu. Jadi perlindungan hukum terkait dengan tanah-tanah wakaf itu sama dengan perlindungan hukum dengan tanah-tanah yang hak lainnya gitu. Sepanjang sudah sertifikat ya. Baik, yang penting harus bersertifikat, iya, sehingga ada landasan hukumnya, sehingga nanti kalau di belakang hari ada hal-hal tertentu yang terjadi seperti tadi terkena untuk pembangunan jalan bisa Pak ya? Bisa, tapi sepanjang itu kemudian mekanismenya dilalui secara benar melalui BWI Bu ya, harus melalui persetujuan BWI dan lain sebagainya. Izinnya dari Menteri Agama. Jadi semuanya harus sesuai prosedur gitu. Sesuai dengan prosedur yang ada. Terkait pengurusannya nih Pak, pengurusan sertifikatnya apakah berbeda dengan pengurusan sertifikat tanah biasa? Sebetulnya sama, dalam artian bahwa untuk mendapatkan sertifikat wakaf itu syarat-syaratnya diantaranya adalah permohonan ya. Kemudian setelah ada permohonan ada akta ikrar wakaf, ada surat pengesahan nadir. Kemudian ada alas hak atau alas hak itu adalah bukti penguasaan bidang tanah itu. Kemudian ada surat pernyataan dari nadir bahwa tanah itu tidak dalam sengketa, tidak ada konflik, tidak ada sengketa di atas bidang tanah itu. Prinsipnya itu, ada akta ikrar wakaf, ada pengesahan nadir, kemudian ada tanda bukti diri wakif dan nadir, dan surat pernyataan yang menyatakan bahwa bidang tanah itu tidak ada dalam sengketa. Sebetulnya intinya itu saja. Kemudian alas hak itu bisa sertifikat hak milik atau bisa dengan, kalau di Sulawesi Barat itu ada yang namanya sporadik ya, sporadik atas nama pemegang hak gitu. Jadi prinsipnya itu, syaratnya cuma itu sebetulnya. Kemudian mengenai hal yang lain terkait dengan biaya itu sudah diatur di dalam Permen ATR BPN PP tahun 128 tahun 2015 ya. Tapi kalau untuk wakaf ini dikecualikan, dikuat sekali kan, dalam artian bahwa sebetulnya wakaf ini biayanya sangat ringan, kalau 0 rupiah gitu. 0 rupiah. 0 rupiah ya. Jadi semuanya yang mempunyai niatan baik untuk mewakafkan hartanya gitu ya. Prosesnya juga mudah begitu ya Pak ya. Dan 0 rupiah tadi ini sudah diinformasikan bahwa 0 rupiah. Nah terkait strategi yang disiapkan untuk mencegah konflik nih di belakang hari seperti apa di Ibu dan Bapak? Saya? Silakan Bu Fatma. Baik, terkait dengan konflik, berbicara tentang tanah wakaf memang jujur saja sangat-sangat banyak, karena ini juga kurang perhatiannya dari nazir. Kadang nazirnya ini tidak memperhatikan dari segi keamanan tanah wakafnya. Misalnya mereka tidak mendaftarkan untuk dibuatkan akta ikrar wakaf. Terus kami juga datang untuk mengurus sertifikat wakafnya, kita susah untuk menemui. Terus yang kedua surat-suratnya tidak ada lagi dia pegang. Terus selanjutnya kadang untuk konflik-konflik ini tidak bisa terbit sertifikat wakafnya dengan alasan ada yang berada di atas hutan lindung. Itu jelas tidak bisa. Terus ada yang apa istilahnya ya, garis sempadan ya. Karena kan masyarakat juga tidak mau tahu, tidak pernah tahu bahwa yang jelas saya bangun masjid di sini. Padahal ada aturan-aturan, termasuk juga kalau dia berada di kawasan hijau untuk dibangun pondok pesantren. Nah,
Memang untuk tanah-tanah wakaf ini kadang juga konfliknya tadi itu antara wakif dengan nazir ataukah antara ahli waris si pewakif dengan nazirnya, karena masing-masing masih ingin mencampuri, apalagi sertifikat hak milik masih ada di tangan ahli waris. Nah, inilah makanya kami selalu mendorong mensosialisasikan kepada nazir agar lebih memperhatikan keamanan dari tanah wakaf yang mereka kelola melalui tadi pendaftaran sertifikat tanah wakaf. Baik, jadi ini harus ada kesepakatan yang jelas di awal ya Bu ya, terkait dengan wakif dan juga nazirnya. Kalau terkait dengan ahli warisnya nih Pak, dalam pendaftaran sertifikatnya tadi apakah dilibatkan juga atau seperti apa? Jadi kalau untuk tanah waris ya, jadi kita juga harus itu ya, kita pahami dulu apa itu warisan ya. Warisan itu, tanah waris itu adalah tanah yang ditinggalkan oleh pewarisnya atau ditinggal meninggal ya, ditinggal meninggal oleh pemegang haknya ya. Jadi kalau misalnya pemegang haknya itu namanya Bowo meninggal, nah itu anak-anak saya adalah ahli waris. Jadi ini adalah kategori tanah waris gitu. Kategori tanah waris. Jadi sepanjang kemudian para ahli waris yaitu istri dan anak-anak pewaris itu sendiri itu menyepakati bahwa tanah itu adalah tanah yang akan diwakafkan oleh para ahli waris, ya tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan di antara mereka itu kemudian dituangkan, yang pertama dituangkan dalam surat pernyataan waris, kemudian surat pernyataan ahli waris itu sendiri. Mungkin salah satu bertindak sebagai wakif atau secara keseluruhan ahli waris itu sebagai wakif juga tidak ada masalah. Itu sepanjang kesepakatan mereka itu didapat. Jadi tidak ada masalah Bu. Jadi apapun peristiwa hukum yang terkait dengan bidang tanah itu, sepanjang itu bukti-buktinya itu ada, itu tidak ada masalah, bisa diwakafkan begitu. Demikian Bu. Ini Mbak mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Baik, silakan Ibu. Ya, terkait dengan konflik-konflik yang sering terjadi, sebenarnya itu peristiwa wakaf masa lampau, di mana tadi orang tua si pewakif mewakafkan secara lisan. Yang tidak disertai dengan administrasi. Tapi insya Allah untuk wakaf-wakaf yang akan datang ini karena betul-betul sudah bersih di tingkat pembuatan akte ikrar wakaf, baru kita dorong ke pertanahan. Ini yang masih banyak konflik, memang tanah-tanah wakaf yang lama, yang belum ada administrasinya atau sudah hilang sebagian administrasinya. Jadi kalau yang lama-lama nih Bu seperti apa? Apakah ada pendampingan juga untuk mendapatkan sertifikat resminya gitu supaya di belakang hari juga tidak ada konflik lagi terkait dengan tanah wakaf tersebut? Ya, ini kita kemarin sudah membuat MOU dengan Badan BPN Provinsi dan Pengadilan Tinggi Agama untuk di tingkat provinsi yang diikuti oleh masing-masing Kantah dan Pengadilan Agama serta Kementerian Agama, di mana untuk tanah-tanah wakaf yang masa lampau yang tidak dapat lagi dokumen-dokumennya, kita arahkan untuk isbat wakaf melalui Pengadilan Agama. Itu sudah kita bikinkan MOU kemarin sekitar bulan Agustus Pak ya, kemarin MOU-nya dan langsung ditindaklanjuti dengan 6 kabupaten. Baik, jadi di 6 kabupaten ini sudah terlaksana gitu ya, sudah ada pendampingannya. Kalau kondisinya sendiri seperti apa nih aset wakaf yang ada di Sulawesi Barat? Oh, jadi sebagaimana yang tadi sudah disampaikan Bu Fatma ya, memang ada beberapa dokumen wakaf yang tidak lengkap ya, tidak lengkap dalam artian ya, kalau tadi saya sampaikan ada ikrar wakaf, ada pengesahan nadir dan lain sebagainya, itu ada akrar rifahnya ada, tapi pengesahan nadirnya enggak ada itu. Itu nanti akan kami cross check satu persatu, jadi tidak bisa kami generalisir ya. Tapi yang jelas kami melalui kantor pertanahan di 6 kabupaten ini sudah menyatukan persepsi bahwa apalagi sekarang ini baru kita laksanakan percepatan pendaftaran tanah wakaf ya. Jadi ada beberapa kemudahan sebetulnya yang kami sampaikan kepada masyarakat terkait bagaimana mereka harus mendaftarkan bidang-bidang tanah wakafnya. Ada surat ada dokumen akta ikrar wakaf, kemudian ada KTP KTP pewaris,
KTP wakif ataupun KTP nadir, kita bisa daftar sebagai bidang tanah wakaf, sertifikat wakaf. Jadi ada beberapa kemudahan. Kalau perlu kita juga jemput bola, Bu. Kita juga jemput bola terkait dengan percepatan ini. Beberapa kali kita sudah menjemput bola ke lapangan, bahkan juga ketemu dengan para nadir, dan sudah ada beberapa berkas yang sudah bisa kita tindak lanjuti. Baik, kalau di Sulbar sendiri ini kebanyakan yang aman atau yang masih belum ini nih Pak? Iya, silakan Bu. Ya, mungkin saya sampaikan terkait dengan kondisi tanah-tanah wakaf kita di Sulawesi Barat. Dari 3.059 bidang lokasi itu baru 39% yang bersertifikat wakaf. Itu pun juga sertifikat wakafnya masih ada yang versi lama. Artinya versi lama kami juga tidak meyakini apakah ini terdaftarnya sebagai wakaf atau masih hak milik. Itu biasanya yang terbit tahun 90-an. Karena memang pada saat itu belum terlalu gencar pensertifikatan tanah wakaf. Kita hanya datang ke pertanahan dan itu hanya dikasihnya cap stempel. Beda dengan sekarang sudah sistem elektronik. Nah, dari 3.000 sekian ini untuk yang produktif itu hanya sekitar 0, sekian persen, nggak sampai 1%. Nah, karena memang masyarakat kita masih mengetahui bahwa wakaf itu 3M, masjid, madrasah, makam. Nah, inilah yang kita arahkan, bagaimana masjid-masjid yang mengelola tanah wakaf ini yang masih ada kesisahan lokasinya bisa diproduktifkan. Jadi bukan hanya sekarang masjid kan bukan hanya itu tempat ibadah, tapi kita sudah mengarah bagaimana masjid ramah musafir, apalagi dengan kasus-kasus yang merebak kemarin di Sibolga itu, terus ada ramah anak dan bagaimana masjid menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Contoh misalnya ada masjid-masjid halaman yang luas bisa jadi tempat parkiran dan itu bisa dipungut dan hasilnya itu untuk mauquf alai juga, termasuk menyewakan tanah-tanah masjid untuk kios-kios, kan biasa masjid-masjid raya itu ada penjual-penjual, itu bisa artinya dalam bentuk produktivitas dan hasilnya itu bisa juga untuk membiayai lagi UMKM yang ada di sekitarnya sebagai modal usaha. Saya kira itu, Mbak. Jadi ini juga ada kaitannya dengan ini ya Bu ya, konsep wakaf produktif untuk menunjang ini ya, memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat ya Bu. Kalau dalam proses pelaksanaannya sendiri seperti apa nih Bu terkait dengan konsep wakaf produktif tersebut? Kalau untuk di Sulawesi Barat sendiri, dari dana-dana wakaf yang terkumpul yang kemarin sudah kita wakaf melalui uang ya. Nah, untuk wakaf melalui uang inilah yang kita kelola untuk pemberdayaan ekonomi. Contoh misalnya di masjid-masjid ini ada memang celengan khusus. Ini untuk infak sedekah, ini untuk wakaf. Nah, infak sedekahnya dipakai untuk membiayai operasionalnya, tapi untuk wakafnya ini itu untuk modal usaha yang harus kita jaga keutuhannya. Terus terkait dengan pemberdayaannya juga, kita sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf karena di Jawa itu sudah banyak lembaga-lembaga wakaf sebagai penazir wakaf uang. Nah, dari pengumpulan wakaf uang mereka berinvestasi ke lokasi-lokasi tanah wakaf produktif. Tentunya namanya investasi pasti ada bagi hasil. Nah, itulah yang kita kerjasamakan dengan BWI. Untuk sementara ini masih dikerjasamakan dengan BWI Pusat karena kami sendiri di BWI Provinsi sudah terdaftar sebagai lembaga kenaziran tapi belum terima SK-nya. Jadi kami belum berani memasukkan di aplikasi satu wakaf. Oke, baik. Jadi sebetulnya sudah dijalankan juga ya Bu ya, sudah dijalankan dengan baik. Nah, saya mau mundur sedikit nih tadi terkait dengan 3.059 tanah wakaf yang saat ini masih 39% ya yang sudah bersertifikat. Kalau dari BPN sendiri seperti apa nih Pak untuk mengejar angka tersebut? Ya itu, jadi kebetulan untuk manajemen yang ada di kami sekarang ini memang untuk pensertifikatan tanah wakaf ini menjadi prioritas kami sebetulnya, sehingga apalagi ini menjelang tanggal 3 Januari tahun 2026 ini merupakan hari amal bakti Bu. Kami mentargetkan
untuk mensertifikatkan tanah-tanah wakaf tersebut paling tidak 10% dari jumlah tadi itu. Cuman memang dalam perkembangannya sekarang sudah ada, kemarin itu dalam catatan kami itu ada sekitar 100 bidang ya, tanah yang sudah kami sertifikatkan di Sulawesi Barat ini. Kurang lebih 100 bidang itu, catatannya kebetulan tidak saya bawa, jadi kurang lebih ada 100 bidang. Jadi memang ini kita masih perlu effort yang lebih keras lagi terkait bagaimana kemudian mensosialisasikan agar supaya tanah-tanah wakaf di Sulawesi Barat itu segera bisa ditindaklanjuti dengan pendaftarannya. Jadi ini merupakan kerja keras kita Bu ya, kerja keras kita supaya ya termasuk acara dalam sore hari ini juga merupakan salah satu item yang memang perlu disampaikan untuk disebarluaskan supaya bagaimana kemudian tanah-tanah wakaf itu sekali lagi bisa ditindaklanjuti dengan pendaftarannya. Oke, Demikian baik. Ibu. Targetnya pokoknya di 3 Januari ya Pak ya? Iya. Bisa itu tercapai paling meningkat iya, 10% paling tidak gitu. 10% ya dari jumlah yang tadi itu, yang tadi sama Mungkin Bu Fatma ini itu juga ya, mudah-mudahan. Ya, kami sangat memberikan apresiasi kepada BPN, khususnya BPN provinsi. Mereka sudah melakukan pemetaan dengan melihat apa istilahnya Pak, yang titik-titik koordinat itu sudah ada 2000 masjid yang mereka tetapkan titik-titik koordinatnya, bahkan dia gambarkan melalui peta bahwa ini loh masjid-masjid yang ada di Sulawesi Barat. Nah, mereka tinggal mencocokkan mana yang sudah ber-AIW, mana yang belum, mana yang bersertifikat wakaf. Nah, dari situ kemarin kami dikasih data bahwa tolong lengkapi berkas ini. Nah, kemarin kendalanya kami sudah berikan kepada KUA, tapi memang keterbatasan KUA juga untuk mendatangi nazirnya. Ya, kebanyakan kan nazirnya para petani. Kita datangi siang hari, mereka masih di kebun. Kadang satu nazir itu mereka datangi 2 kali 3 kali baru bisa ketemu. Belum lagi kalau misalnya sudah ditandatangani berkas, dibawa ke BPN ternyata masih salah, kembali lagi. Ya, mengomel lagi nazirnya. Perlu usaha yang ekstra ya. Iya, Pak? betul. Perlu usaha yang ekstra untuk mencapai peningkatan 10% tersebut tentunya. Baik, kalau dari sisi ini optimalisasi dari wakaf produktif nih seperti apa nih Bu? Apakah ada indikator yang digunakan untuk menilai apakah sebuah aset wakaf tersebut sudah produktif atau belum? Ya, baik. Jujur saja kami sudah sering bekerja sama dengan Bank Indonesia karena memang Bank Indonesia sekarang sangat memberikan perhatian kepada wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Nah, di mana tanah-tanah wakaf ini yang menganggur yang kita jadikan apakah menjadi lahan pertanian atau perikanan. Nah, untuk tolak ukurnya itu sih sebenarnya bagaimana mereka mengembangkan usahanya di atas tanah wakaf tersebut. Dan kekurangannya juga banyak lembaga-lembaga wakaf mereka sudah mengelola tanah wakaf tersebut, mereka sudah membuat usaha pertanian atau apa segala macam, tapi tidak pernah ada pembukuannya. Jadi untuk mengetahui syariah atau tidak dan terkait dengan pengelolaannya itu memang kami masih sangat kesulitan, di mana pengelolaan wakaf ini masih sebatas tradisional, termasuk sawah-sawah produktif. Kebanyakan sawah-sawah produktif ini untuk membiayai kemandirian pesantren karena memang mauquf alaihnya mereka adalah santri-santri yang mereka bina. Itu yang banyak terjadi di Sulawesi Barat. Berarti kalau di Sulawesi Barat sendiri yang paling banyak apa nih Bu? Apakah untuk dimanfaatkan jadi lahan pertanian atau masjid atau makam atau seperti apa Bu? Untuk lahan pertanian juga banyak, lahan pertanian banyak, termasuk juga pemberian bantuan kepada beberapa lembaga wakaf itu dari dana wakaf yang dikucurkan dari pusat. Ada namanya inkubasi wakaf produktif. Nah, ada beberapa pondok kita berikan bantuan berupa sapi, kambing, dan ada juga yang dalam bentuk depot air minum isi ulang. Nah, terus dari beberapa itu ada juga yang melakukan pemanfaatan wakaf produktif itu melalui pengembangan usaha, apakah itu dalam bentuk jasa atau UMKM. Baik, kalau begitu terkait pengawasannya nih Bu, Ya. seperti apa pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa dana dan juga hasil wakafnya, wakaf produktif maksudnya, benar-benar kembali kepada kemaslahatan masyarakat nih Bu? Ini memang kami masih mengakui bahwa terkait dengan pengawasan untuk wakaf produktif itu belum berjalan maksimal. Nah,
paling kami turun monitoring dengan lembaga-lembaga wakaf dan melihat bahwa pengelolaannya ini secara syariah. Karena kenapa? Untuk pengelolaan wakaf sendiri kebanyakan untuk masih dalam lingkup yayasan mereka, artinya untuk membiayai santri-santri mereka. Beda dengan lembaga-lembaga wakaf yang memang khusus seperti dompet duafa, karena dompet duafa itu selain daripada las, mereka juga mengelola wakaf produktif. Nah, untuk di Sulawesi di luar pulau Sulawesi ini, contoh di Jawa itu kan rumah sakit Mawardi ya, yang rumah sakit mata itu sudah dibiayai dari wakaf. Nah, dan itu memang tahun pertama, tahun kedua masih merugi, tapi di tahun ketiga sudah nampak keuntungannya, dan keuntungannya itulah yang dibagikan kepada masyarakat. Kemarin juga BWI Pusat ingin menargetkan 1 rumah sakit yang berdiri di atas tanah wakaf untuk masing-masing provinsi. Tapi itu tergantung provinsinya apakah bisa menyiapkan lokasi wakaf yang dimaksud. Karena mereka minta kalau ada lokasi wakaf yang tidak terkelola dengan baik, mereka siap berinvestasi di situ. Nah, ini juga di Tarailu sendiri Sampaga ada wakaf produktif berupa sawit 6 hektar, dan itu sudah bersertifikat wakaf, dan hasilnya itu dipakai membangun masjid. Nah, masjidnya sendiri sudah dikelola secara produktif karena pengurus masjidnya membelikan lagi semacam tenda pengantin dengan sewa kursi, dan itu katanya manfaatnya lari ke pembangunan masjid juga dan masyarakat sekitar. Nah, terus ada namanya Ugi Baru, dia mengelola sawah produktif 7 hektar, dan pengurus masjid itu menyalurkan dalam bentuk pembagian sembako, sunatan massal, sama mereka berencana membangun klinik juga untuk di lokasi masjid tersebut. Dan alhamdulillah saya lihat masjidnya juga sudah ramah musafir. Mereka sudah menyiapkan tempat-tempat khusus untuk musafir beristirahat karena di jalan poros, dan mereka menyiapkan dispenser. Itu semua diambil dari hasil pengolahan wakaf produktif tersebut. Baik, jadi ini sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Ada tadi yang lahan lahan sawit 6 hektar sudah dimanfaatkan, dan juga hasilnya nih sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik, kalau terkait dengan dunia digital sekarang nih, di tengah perkembangan teknologi, apakah nantinya akan ada inovasi-inovasi lain terkait dengan wakaf ini, inovasi digital untuk memudahkan pendataan ataupun pengamanan dan juga transparansi, maksud kami transparansi terkait dengan wakaf itu sendiri? Baik, jadi terkait dengan digitalisasi bidang-bidang tanah ataupun tanda bukti kepemilikan hak termasuk tanah wakaf dalam hal ini sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu kami sudah mulai. Bahkan tadi ketika kemudian ada bidang-bidang tanah wakaf yang masih sertifikat lama ya, masih tercantum hak milik gitu ya. Tapi sebetulnya itu adalah tanah wakaf yang sudah kita cap sebagai tanah wakaf. Itu sebenarnya bisa kita layani, bisa kita rubah, bisa kita alih media ya sebagai bidang-bidang tanah wakaf yang bersertifikat elektronik kan begitu. Jadi kalau sudah sudah sertifikat elektronik, sudah tidak lagi sertifikatnya itu ada tekennya tanah hak milik kan gitu ya. Jadi untuk sertifikat tanah wakaf yang sudah kita keluarkan belakangan ini sudah merupakan bidang-bidang tanah bersertifikat secara elektronik gitu. Jadi bisa dilihat di aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi sesuai dengan akses yang masing-masing kita punya kan gitu. Jadi dengan adanya sertifikat elektronik itu ya sekarang itu ya nggak elektronik Bu ya. Sekarang itu semuanya sudah digitalisasi. Jadi termasuk sertifikat juga kami sudah membuat sertifikat elektronik. Beberapa program yang kami lakukan ini outputnya adalah sertifikat elektronik semua, termasuk sertifikat tanah wakaf. Digitalisasi ini juga sedang diusahakan ya Pak ya untuk dioptimalkan. Baik, kita masih ada sedikit waktu nih. Kemudian saya akan bertanya juga nih terkait dengan apa sih pentingnya dari menjaga wakaf ini dari Ibu Fatma sendiri. Silakan. Baik, mungkin tadi kan sudah tanya terkait dengan digitalisasi ya. Mungkin saya sampaikan juga bahwa pendaftaran akta ikrar wakaf itu juga sudah melalui digitalisasi. Ada namanya aplikasi SIWAK, Sistem Informasi Manajemen Wakaf. Nah, masyarakat
kalau ingin berwakaf boleh mendaftarkan sendiri tanah wakafnya melalui aplikasi Siwak, tentunya dengan membuat dulu akunnya. Nah, setelah itu mereka boleh mengupload beberapa persyaratan yang diminta di dalam aplikasi tersebut. Nanti setelah mereka kirim pendaftarannya, barulah nanti masuk ke bagian verifikator yang ada di KUA. Tentunya kita melakukan verifikasi. Kalau sudah lulus sesuai berarti kita teruskan, tapi kalau tidak kita kembalikan ke masyarakat. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena melalui digitalisasi tersebut pengamanan administrasi, karena semua tersimpan dalam file digitalisasi, termasuk nanti alas haknya, surat-surat penyertaannya semua ada di situ. Memang kami belum sinkronisasi dengan BPN. Artinya ke depan nanti kita berharap ya hanya melalui aplikasi ini data bisa kita transfer masuk ke aplikasinya BPN. Jadi tidak perlu lagi bawa dokumen-dokumen untuk ke BPN. Nah, terkait dengan pengamanan administrasi ini memang sangat penting, termasuk juga sertifikat wakaf. Sebenarnya sertifikat wakaf itu kan harusnya ke nazir ya. Tapi kadang nazirnya, apalagi kalau perseorangan ini, seolah-olah nazir ini tidak tergantikan. Padahal nazir itu bisa diganti apabila dia tidak melaksanakan amanah dengan baik. Ataukah misalnya nazirnya sudah meninggal, tidak pernah diurus pergantian nazir. Nah, sehingga sertifikat tadi yang tersimpan di keluarga nazir itu akan hilang. Tapi dengan adanya digitalisasi, kemarin kita juga sudah disampaikan bahwa kita bisa melihat sendiri dan membuat salinannya Pak ya melalui aplikasi itu saja. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bapak dan juga Ibu nih. Sebetulnya masih banyak yang mau ditanyakan ya, tapi karena keterbatasan waktu juga nih pada hari ini, ke depannya nih, visi dan misi atau langkah apa nih yang ingin dicapai dalam jangka panjang terkait dengan wakaf produktif ini sendiri? Silakan Bapak dan juga Ibu. Melalui kesempatan yang baik ini, saya berharap bahwa bidang-bidang tanah wakaf yang ada di Sulawesi Barat khususnya bisa kemudian segera ditindaklanjuti untuk dapat memperoleh kepastian hukum baik subjek maupun objeknya, sehingga demi keamanan di masa depan ya, demi keamanan di masa depan, dan juga yang lebih penting dari itu dengan adanya legalisasi aset tanah wakaf ini, upaya-upaya untuk lebih mengoptimalkan pemberdayaan tanah wakaf itu menjadi lebih baik, lebih punya kesempatan. Karena sekarang ini mindsetnya tidak seperti dulu lagi, kalau wakaf itu hanya sekedar untuk masjid, sekedar untuk musola, enggak sekarang. Sekarang itu mindsetnya sudah tanah-tanah pertanian yang kemudian di atasnya ada usaha-usaha ekonomi sudah bisa dimanfaatkan atau bisa didaftarkan menjadi tanah wakaf, sepanjang memang itu adalah tanah wakaf. Demikian, terima kasih. Baik, kalau dari sisi Kanwil Kemenak seperti apa nih Bu? Kedepannya apa yang ingin dicapai? Nah, tentunya dengan menertibkan dulu aset-aset ini dan pengamanannya, kami juga sudah melakukan pemutahiran data, karena ini yang memang banyak permasalahan terkait dengan data-data wakaf lama. Kenapa? Karena kita kedepannya berharap tanah-tanah wakaf ini tidak menganggur, tapi betul-betul bisa dimanfaatkan di atasnya. Nah, untuk pemanfaatannya inilah tadi kita melakukan gerakan wakaf uang, karena untuk memodali produktivitas dari tanah wakaf tersebut. Karena sekarang di samping pertanian ada toko kelontong, ada bahkan SPBU pun ada pada tanah wakaf. Dan yang paling menarik kemarin ada tanah-tanah wakaf yang tanah kosong mereka bangun kios-kios dan itu menjadi pusat semacam food cart untuk masyarakat. Nah, terkait dengan pemanfaatannya ke depan tadi, inilah bagaimana kita mengamankan dulu asetnya, terus itu kita mengarah ke produktivitasnya. Nah, pada prinsipnya kami juga menghibau kepada masyarakat luas bahwa apabila ada yang diketahui bahwa ini masjid saya belum ada akta ikrar wakafnya, tolong segera didaftarkan ke KUA. Dan juga para pendengar ya atau pemirsa, mungkin kami menghimbau bahwa segera laporkan, segera daftarkan aset-aset wakaf yang Anda ketahui yang berada di sekitar kita. Nah, pada prinsipnya kalau kita tidak bisa berwakaf, minimal kita membantu mengamankan aset wakaf, insya Allah kita juga mendapatkan amal jariahnya. Amin.
Baik, luar biasa sekali nih. Terakhir tadi semoga kita semua bisa mendapatkan amal jariahnya ya Bu Iya. ya. Dan jangan khawatir juga ya Pak ya karena prosesnya ini mudah dan juga gratis 0 rupiah nih tadi kata Pak Insya Allah. Bobo. Insya Allah 0 rupiah. Baik, pendengar dan juga pemirsa demikian kebersamaan kami dalam podcast Bincang Seru hari ini yang membahas terkait dengan pengamanan aset wakaf sebagai upaya optimalisasi wakaf produktif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena masih banyak juga episode podcast lainnya yang seru-seru di podcast Bincang Seru bersama RRI Mamuju. Akhir kata saya Dwita Ardiana pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.